Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, permintaan dan penawaran, serta hukum permintaan dan penawaran. Nah, mungkin untuk video kali ini tidak semuanya akan saya bahas ya. Jadi beberapa yang akan saya bahas dengan menggunakan ilustrasi komik. Apakah hal ini, materi ini masuk dalam kehidupan nyata? Nah, pasti kalian tidak asing ya dengan gambar ini ya. Ini namanya adalah kurva. Yang ini adalah kurva permintaan, sebelah kiri kurva permintaan dan sebelah kanan kurva penawaran. Kurva permintaan itu bentuknya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kurva penawaran bentuknya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kenapa kok bisa berbentuk seperti ini? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita coba ilustrasi komik dulu. Ilustrasinya di sini adalah ada seorang saudara kembar, dua orang ya ini berarti. Saudara kembar namanya adalah Dava dan Devi ya, laki-laki dan perempuan. Oleh ibunya, Devi itu diminta untuk membeli jeruk. Kemudian karena dia saudara kembar, maka Dava dan Devi lah yang berangkat untuk membeli jeruk tersebut. Nah, kemudian pada scan ini mereka sudah ada di toko buah, aneka buah. Devi dan Dava tadi membeli jeruk dengan harga per kilogramnya adalah Rp30.000. Kemudian karena sudah diberitahu harganya Rp30.000, Devi merasa kaget karena pada minggu-minggu sebelumnya itu harganya Rp20.000 per kilonya, dan minggu sebelumnya lagi harganya adalah Rp10.000 per kilonya. Akhirnya si Devi tetap membeli karena memang dibutuhkan. Nah, membeli 3 kg berarti kalau Rp30.000 per kilonya, berarti 3 kilonya adalah Rp30.000 kali 3 adalah Rp90.000 yang uang yang dibayar untuk membeli jeruk. Kemudian pada scan berikutnya, nah ini Devi melakukan wawancara kepada Buning atau penjual buah tersebut. Setelah dirangkum dari wawancara tadi, terbentuklah tabel permintaan dan penawaran ya. Pada harga Rp30.000, jumlah permintaannya adalah 30 kg. Kemudian jumlah penawarannya adalah 60 kg. Pada harga Rp20.000, jumlah permintaannya adalah 35 kg, jumlah penawarannya adalah 50 kg. Kemudian pada harga Rp10.000, jumlah permintaannya adalah 40 kg dan jumlah penawarannya juga 40 kg. Nah, dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Jika harga barang turun, maka permintaan akan naik dari 30 ke 33. Kemudian tadi itu adalah bunyi dari hukum permintaan. Nah, dari tabel inilah akan terbentuk yang namanya kurva permintaan antara harga dan jumlah permintaan. Nah, ini yang mengakibatkan kurva permintaan itu bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu dilihat dari sisi penawaran, maka kesimpulannya jika harga barang naik, maka penawarannya adalah naik ya. Jika harga barang turun, penawarannya akan turun. Nah, itu disebut dengan bunyi hukum penawaran. Lalu hukum permintaan dan penawaran itu hanya berlaku jika dalam keadaan ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Maksudnya adalah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu hanya harga. Nah, harga yang tadi ya, hanya harga, barang itu sendiri, dan faktor-faktor lainnya tetap. Faktor apa saja
yang mengakibatkan tidak mengakibatkan pergerakan kurva. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya nanti. Nah, kemudian di sini faktor-faktor untuk permintaan itu ada selera, ada pendapatan, ada harga barang lain, jumlah penduduk, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor itu akan tetap, hanya harga saja yang mempengaruhi. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka terbentuklah kurva permintaan jeruk. Nah, di sini ya, kita lihat harga Rp30.000, jumlah permintaan adalah 30. Nah, ini harga 30.000, jumlah permintaannya 30. Kemudian harga 20.000, jumlah permintaannya adalah 35 di sini. Kemudian harga 10.000, jumlah permintaannya adalah 40, berarti di sini. Nah, jika ditarik garis maka bentuknya akan seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau dilihat dari bentuk kurvanya, jika kita hitung elastisitasnya, maka ini adalah inelastis karena bentuknya curam. Kalau bentuknya dangkal seperti ini, berarti dia seimbang ya, uniter. Tapi kalau bentuknya datar, maka elastis gitu. Kalau ini adalah inelastis. Begitu juga fungsi kurva penawarannya sama. Dilihat dari mana? Antara harga dengan jumlah penawaran. Misalnya di sini adalah harga 30.000, penawarannya adalah 60. Kemudian harga 20.000, penawarannya adalah 50. Harga 10.000, penawarannya adalah 40. Maka jika ditarik garis kurva, maka bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, elastisitasnya ini adalah berbentuk inelastis karena bentuknya adalah curam. Selanjutnya kurva ini ya, yang pertama pergerakan titik-titik di sepanjang kurva itu disebut pergerakan kurva. Mana pergerakan titik-titik? Nah, ini namanya pergerakan titik-titik, titiknya bergerak. Pergerakan kurva terjadi pada kurva permintaan dan penawaran. Kemudian pergerakan kurva yaitu pergerakan titik A ke titik B ke titik C. Nah, ini pergerakan kurva. Yang mengakibatkan pergerakan kurva itu adalah harga barang itu sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang lain itu mengakibatkan pergeseran kurva. Selanjutnya itu ada yang namanya permintaan individu dan permintaan pasar. Nah, dilihat dari ini apa namanya tabel. Nah, ini ada permintaan Ibu Sari, Bu Ina, dan permintaan Ibu. Serta kalau dijumlahkan semuanya ini namanya permintaan pasar. Jadi gabungan seluruh permintaan individu itu dijumlahkan namanya permintaan pasar. Jika dibuat kurvanya akan seperti ini. Nah, ini bentuk kurva permintaan Ibu. Caranya sama dengan penjelasan tadi. Ini bentuk kurva permintaan Bu Sari dan kurva permintaan Bu Ina dan kurva pasar. Bentuknya seperti ini, itu berarti sifatnya inelastis karena curam. Begitu juga hal itu akan berlaku pada kurva penawaran, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Konsepnya sama. Nah, kalau harga tadi mempengaruhi pergerakan kurva ya, mengakibatkan pergerakan kurva. Ada di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan penyebab adanya permintaan ya. Jadi yang mengakibatkan adalah pertama pergerakan harga ya. Nah, di sini bentuknya adalah pergerakan kurva permintaan. Nah, ini bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas, perubahan titik-titiknya ini namanya pergerakan kurva. Hal itu terjadi jika yang mempengaruhi hanya harga saja atau ceteris paribus, sedangkan faktor yang lain adalah tetap. Nah, itu pergerakan kurva. Selanjutnya adalah pergeseran kurva. Pergeseran kurva itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi. Ya, faktor-faktor. Yang pertama, hari raya keagamaan. Pada saat hari raya keagamaan, maka permintaan akan naik, kurva akan bergeser ke kanan. Nah, jika hidenya naik, maka kurva bergeser ke kanan. Contohnya di sini. Misalnya harga 5, jumlahnya 5. Nah, kemudian karena hide naik menjadi 10, nah ini kan, maka keseimbangannya juga akan berubah. Ini
maka dia akan bergeser ke kanan. Kalau permintaan naik, otomatis harganya akan naik. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan ini jika jumlah pendapatannya naik, maka kurva bergeser ke kanan. Kenapa? Karena HID-nya akan naik. Contohnya saja, kalau uang sakumu bertambah, maka jajanmu kan juga bertambah. Jadi permintaan akan naik. Kurva bergeser ke kanan. Begitu juga dengan bergeser ke kiri. Jika pendapatan turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Ini ya. Nah, ini ada panah kiri. Nah, seperti itu. Lalu C, harga barang komplementer dan barang substitusi. Kita pakai yang pengganti atau substitusi dulu ya. Teh pengganti kopi. Jika harga teh turun, maka permintaan kopi akan turun. Karena apa? Karena orang akan beralih untuk membeli teh ketika harganya masih turun. Beda jika harganya naik, maka permintaan teh, jika harga teh naik, maka permintaan kopi akan naik. Orang akan beralih untuk membeli kopi. Begitu juga dengan pelengkap. Kalau pelengkap itu sifatnya mengikuti. Jika harga pelengkapnya naik, harga barang yang sebagai pelengkapnya yang dilengkapi akan naik pula. Jika harga gas naik, maka harga kompor naik sehingga permintaan kompor turun. Kurva bergeser ke kiri dan sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada jumlah dan karakteristik penduduk. Jika semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan terhadap barang dan jasa naik. Kurva bergeser ke kanan. Tradisi juga sama, jika selera masyarakat naik, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Jika selera masyarakat turun, maka orang tidak akan membeli banyak barang ya, maka kurvanya bergeser ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambar pergerakan kurva dan ini adalah gambar pergeseran kurva. Beda ya. Kalau pergerakan kurva hanya satu kurvanya, kalau pergeseran kurva bisa ke kanan dan ke kiri, garis kurvanya akan sama. Nah, gitu. Kalau kurva permintaannya bergeser, maka kurva P-nya kurva penawarannya itu hanya satu atau tetap sifatnya seperti ini. Ya, gini. Jadi dia akan bergeser ke kiri. Nah, ini jika H-nya turun. Dia akan bergeser ke kanan jika H-nya naik. Selanjutnya adalah contoh fungsi permintaan akan dibuat dalam bentuk kurva ya. Nah, jika diketahui fungsi, jadi hanya ada fungsi saja di sini, tidak diketahui harga dan jumlahnya. Ya, diketahui fungsi HID sama dengan 10 min 2P. Nah, kemudian kita diminta adalah membuat kurva. Nah, kalau dalam bentuk fungsi seperti ini kan tidak bisa dibuat kurva kan ya. Jadi kita masukkan perumpamaan saja ketika P-nya 0 dan ketika P-nya 5. Nah, jumlah permintaan ketika P-nya 5, harganya 5, maka dimasukkan rumus aja 10 min 2P, kemudian 10 min 2 kali 5, maka 10 dikurangi 10, ya, hasilnya kan 0. Yang ini ya, P-nya 0. Kemudian jika P-nya 0, ini P-nya 0, maka tinggal mengalihkan 10 kali min 10 min 2P, kemudian 10 min 2 kali 0 karena P-nya 0, kemudian 10 min 0 berarti 10. Nah, seperti ini. Dari sini akan bisa kita buat kurvanya. Jadi ketika P5 H0 berarti H-nya 0, P-nya 5. Di sini kan titiknya. Kemudian ketika P0 H-nya 10 berarti di sini. Ketika di bentuk garis maka bentuknya seperti ini. Ini kalau dihitung sifat elastisitasnya maka dia bersifat elastis. Karena sangat dangkal ya. Nah, lebih besar di H-nya. Nah, seperti itu. Hal itu juga berlaku pada kurva penawaran juga ya. Nah, kalau tadi yang diketahui adalah HID, yaitu fungsi permintaannya. Kalau ini yang diketahui adalah HS-nya atau fungsi penawarannya, 2P min 10. Sama juga ketika P5 dan ketika
P0. Nah, seperti ini. Jika P5 maka dimasukkan rumus hasilnya akan 0. Kemudian jika P-nya 0 maka dimasukkan rumus hasilnya akan menjadi min 10. Nah, jadi kalau kita buat rumus kurvanya, maka ketika P-nya 5, V-nya 0 berarti di sini. Ketika V-nya 0, ketika P-nya 0, V-nya min 10 berarti di sini. Tarik garis maka bentuknya akan seperti ini ya. Seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk menghitung fungsi permintaan dan fungsi penawarannya dari permintaan dan penawaran jeruk tadi yang dilakukan oleh Bu Devi. Dilakukan oleh Devi dan Bu Ning ya, penjual jeruknya tadi. Nah, ketika harga 30.000, H-nya 30, H-D-nya, GS-nya 60. Nah, ini akan kita membuat rumus fungsinya. Maka rumus fungsinya adalah H min V2 per H min V1 per H2 min V1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, kita mau membuat fungsi permintaan terlebih dahulu, maka kita ambil kombinasi A dan B ya. Kalau harganya kombinasi dan A dan B, maka jumlah permintaannya juga kombinasi A dan B, jumlah penawarannya juga kombinasi A dan B. Jangan disilang. Nah, ini. Ya, misalnya di sini yang ini di sini tidak bisa ya. Nah, jadi satu jalur. Nah, dengan rumus tadi maka kita masukkan ke dalam rumus H min H1-nya adalah 30 ya, per H2-nya 35, kemudian H1-nya 30 sama dengan P min P1-nya 30.000, kemudian P2-nya 20.000 dan min ya. P1-nya adalah 30.000. Nah, kita hitung dulu H min 30, biarkan 35 dikurangi 30 sama dengan 5. Kemudian P min 30.000 ini ya. Kemudian 20.000 min 30.000 sama dengan min 10.000. Kemudian dikali silang. H kali min 10.000 maka min 10.000 H. Kemudian min 30 min 10 berarti plus ya 300.000 sama dengan 5 kali P 5P, 5 kali min 30.000 sama dengan min 150.000. Maka min 10.000 H sama dengan 5P min 150.000 plus 300 dipindah luas menjadi min 300.000. Maka H sama dengan 5P min 450.000 per, kita mencari H makanya harus per min 10.000. Jadi 5 dibagi min 10.000 sama dengan min 0,0005P, 400 min 450.000 dibagi min 10.000 sama dengan 45. Seperti itu. Sama halnya dengan fungsi penawaran juga. Fungsi penawarannya kita rumuskan yang sama, tetapi di sini adalah H min 60 ya. 60-nya dari mana? Nah, dari sini. 60. H2-nya nanti 50. Nah, ini. H2-nya sama dengan 50 min V1-nya 60 sama dengan P min 30.000 per 20.000 min 30.000. Kita kurangi dulu H min 30, H min 60 tetap, 50 min 60 sama dengan min 10, P min 30.000 tetap, 20.000 min 30.000 sama dengan min 10.000, kemudian dikali silang. H kali min 10.000 sama dengan min 10.000 H, min 60 kali min 10.000 sama dengan plus 600.000, min 10 kali P sama dengan min 10P, min 10 kali min 30.000 sama dengan plus 300.000. Maka min 10.000 H sama dengan min 10P 300.000 plus jadi min 600.000. Min 10.000 H sama dengan min 10P plus 300.000 min 600.000, maka hasilnya min 300.000. Maka H sama dengan min 10P min 300.000 dibagi min 10.000. Jadinya adalah min 10P dibagi 10.000, min 10.000 jadinya plus 0,001P. Min 300.000 dibagi min 10.000 sama dengan plus 30. Nah, ini adalah fungsi penawarannya, sedangkan yang ini adalah fungsi permintaannya.
Selanjutnya tentang keseimbangan pasar, tetap pada materinya tadi ya, pakai data yang tadi tetap P30.000, HD 30 kg, GS 60 kg dan seterusnya. Nah, itu akan kita hitung buat kurva keseimbangannya ya. Kurva keseimbangan itu adalah titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi dua kurva ini menjadi satu. Dengan cara min 30.000 sama seperti membuat kurva tadi, min 30.000 V-nya adalah 30 ya, permintaan dulu. Min 20.000 V-nya adalah 35. Min 10.000 rupiah V-nya adalah 40. Maka akan ditarik garis seperti ini. Kemudian sama ini 30.000 GS-nya 60. Nah, ini. Kemudian ini 20.000 GS-nya adalah 50. Kemudian ini 10.000 GS-nya sama dengan 40. Nah, maka titik keseimbangannya adalah berada di sini. Nah, angka ketika V 40 dan harganya Rp10.000. Sebenarnya jika di dalam tabel ini ada HD sama GS yang sama seperti ini sudah jelas keseimbangannya pada posisi harga Rp10.000 dan HD maupun GS-nya adalah 40. Jadi antara HD dan GS itu sama, itu keseimbangan. Jadi bisa dihitung dengan cara melihat tabel, tapi jika tabelnya ada yang sama HD dan GS-nya, kemudian yang kedua adalah membuat kurva, maka harus sama, dan yang ketiga itu adalah dengan cara menghitung, di mana rumusnya adalah HD sama dengan GS. Nah, selanjutnya keseimbangan pasar dengan cara dihitung ya. Kemudian tadi kan kita sudah mengatakan bahwa keseimbangan pasar itu akan dihitung dengan cara HD sama dengan GS. Apakah nanti hasilnya sama, di mana P-nya 10.000 dan V-nya 40. Nah, kita masukkan rumus saja. HD sama dengan GS. HD-nya tadi diketahui ini, GS-nya juga sudah ketemu ini, maka kita masukkan HD sama dengan GS. HD-nya kan ini kan, nah kita masukkan di sini, GS-nya yang ini berarti di sini. Kemudian disamakan variabelnya ya. Ini min 0,005P, ini pindah ruas menjadi min 0,001P. Kemudian yang ini 30 tetap min plus 45 pindah ruas jadi min 45. Jadinya min 0,0015P sama dengan min 15. Dari mana min 15? 30 min 45. Dari mana 0,00115P? Maka dari sini min 0,005P min 0,001P. Min dijumlah tapi hasilnya min. Maka untuk mencari P ini, maka min 15 dibagi min 0,0015. Maka ketemunya P-nya adalah 10.000. Benar ya? Kemudian GS, kita bisa menggunakan fungsi HD maupun GS. Kita coba dua-duanya dengan menggunakan HD, maka menggunakan rumus yang ini ya. Kemudian kita masukkan yang P-nya 10.000, maka dimasukkan sebagai P di sini 10.000. Maka min 0,005 kali 10.000 sama dengan min 5. Min 5 plus 45 sama dengan 40. Benar ya? Begitu juga GS, kita menggunakan rumus yang ini ya. Ini kemudian P-nya dirubah menjadi 10.000 ya. Nah, plus 30. 0,001 kali 10.000 sama dengan 10 tambah 30 sama dengan 40. Jadi bisa dibuktikan bahwa kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel jika di tabel sudah ada HD dan GS-nya. Kemudian kita juga bisa mencarinya dengan membuat kurva, dan kita bisa mencarinya juga dengan menghitungnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Nah, jika ingin memesan buku boleh. Ini adalah buatan saya. Di sini isinya adalah tentang ilustrasi komik. Ini modul ya. Modul Ayu Taklukkan Ekonomi. Nanti bisa menghubungi saya ya di Japri atau bagaimana. Saya punya YouTube yang namanya Ayuki House, dan itu TikTok juga Ayuki House. Bisa masuk ke situ. Kemudian di sini sudah lengkap dengan ilustrasinya berupa komik. Jadi diambil memang sengaja dibuat seperti kehidupan nyata, benar-benar terjadi bahwa di lingkungan teori yang kita pelajari itu sebenarnya di lingkungan juga diterapkan. Di sini sudah lengkap ilustrasi komiknya, kemudian ada rangkumannya, kemudian ada soal-soal latihan beserta jawabannya, dan ada soal yang dilakukan secara mandiri. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.